Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercerita tentang para sahabatnya, orang-orang yang hidup bersama beliau, berjuang dengan beliau dari para sahabatnya. Beliau katakan, ashabi kan nujum, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit. Siapapun dari mereka kamu teladani, kamu akan dapat petunjuk dan hidayah. Kok bisa? Iya, dengan beragam latar belakang mereka, beragam latar belakang mereka dan pola hidup mereka. Siapapun dari mereka kamu ikuti, kamu dapat hidayah. Tahu kenapa? Karena mereka adalah didikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang relevan untuk setiap masa, setiap zaman, setiap individu, setiap latar belakang yang beragam, dapat menjadikan orang-orang yang dididik oleh Rasulullah, para sahabat sebagai panutan mereka. Siapapun. Karena itu teman-teman, bagi saya jalan yang terbaik untuk menggapai ridha Allah adalah dengan meneladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah dan cepat. Saya selalu bilang, waktu kita di Hautah itu kita kaji tentang syama'il Nabi Muhammad, sejarah hidupnya Rasulullah, keseharian beliau, aktivitas beliau, mudah, ringan, tetapi menyampaikan manusia kepada Allah dengan mudah, dengan gampang. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau lihat tahajudnya Nabi Muhammad nggak berat. Kita ngelihat tahajudnya Rasulullah ringan, mudah, nggak berat. Dan yang dijalankan oleh para sahabat pun atas bimbingan Rasulullah ringan dan mudah. Tapi membuat mereka sampai kepada Allah, membuat mereka berada di martabat tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tahajud nggak sampai 1000 rakaat. Tahajud Nabi, Sayyidatuna Aisyah bilang hanya 11 rakaat, baik itu bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Kalaupun lebih 13 rakaat sampai 15 rakaat. Kadang kalau beliau lagi penat, lagi lelah, 7 rakaat, 5 rakaat. Kadang kata Sayyidatuna Aisyah, kalau beliau udah penat, nggak mampu, beliau tertidur, dan di pagi hari beliau mengqadha, nggak memberatkan diri. Tetapi siapa yang ibadahnya lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan ketika ada beberapa sahabat seperti Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As ingin memaksakan dirinya berlebihan di dalam ibadah, beliau larang. Beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mampu menghatamkan Al-Quran tiap hari. Kata Nabi, jangan. Kalaupun kamu harus, ya, kamu bisa menghatamkannya seminggu sekali. Ya. Abdullah bilang, saya mampu lebih dari itu. Ya. Bisa saya seminggu tiap 3 hari sekali saya mampu. Nabi nggak izinin. Nabi bilang, kamu kalau mau menghatamkan Al-Quran paling banyak ya seminggu sekali, jangan lebih dari itu. Dia bilang, ya Rasulullah, saya mampu puasa tiap hari, seumur hidup saya puasa. Nabi bilang, enggak, kamu bisa puasa sebulan 3 hari. Ya Rasulullah, saya anak utik akal mentalik, saya kuat lebih dari itu. Kata Nabi, ya kalau gitu kamu bisa puasa Senin Kemis, saya lebih kuat lagi bisa. Kata Nabi, ya udah puasa Daud, sehari puasa, sehari buka, gak ada yang lebih afdal dari itu. Nabi kasih keringanan. Lihat, ada hadis Nabawi. Itulah jalannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu pelajari tentang Nabi Muhammad, tentang kesehariannya, tentang perangainya, tentang akhlak, tentang bagaimana para sahabat berperilaku, bagaimana beliau ini para sahabat mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan yang sejati, kecintaan yang benar,
Itulah kecintaan para sahabat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Suhail bin Amr beliau katakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadan." Saya belum pernah melihat sekelompok orang yang mencintai seseorang sebagaimana sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Allahumma shalli alaihi